akhlak. Akhlak Nabi SAW teman-teman sekalian terkenal sekali dengan sangat luar biasa. Firman Allah, Allah mengekalkan dalam Al-Quran sebagai sang pencipta. Dan kita tahu Allah ini maha jujur, maha adil. Apa adanya Allah menyebutkannya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah malu memberikan perumpamaan seekor lalat atau bahkan lebih besar daripada itu. Hak-hak yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji baginda Nabi SAW dalam Al-Quran kekal ditilawakan sampai hari kiamat oleh orang-orang beriman dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau memiliki budi pekerti akhlak yang azim. Azim itu dalam bahasa Arab sangat agung, besar. Sebagaimana kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Orang yang paling mengenal seorang laki-laki kalau dia sudah berumah tangga adalah istrinya. Para sahabat pernah bertanya dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Wahai Aisyah, beritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di luar rumah kami sudah kenal beliau sebagai Nabi. Tapi di rumah bagaimana? Bagaimana kalian para istri memberikan gambaran tentang suaminya ini? Seperti itu kurang lebih bahasanya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an alaihi salatu wassalam. Akhlaknya Nabi SAW, budi pekertinya Al-Quran. Nggak ada yang lain udah. Seperti Al-Quran bisa, kalau ada Al-Quran bisa jalan di muka bumi, itulah Nabi SAW. Sampai Aisyah pernah membuat masalah dengan Nabi SAW, teman-teman sekalian. Maka Nabi SAW sempat marah. Laki-laki, ada sedikit yang dia dengar, lalu sedikit marah. Tidak disebutkan apa masalahnya. Lalu yang terjadi teman-teman sekalian, Aisyah pun sempat ketakutan. Lalu Nabi SAW melihat istrinya merasa salah. Lalu kata Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, beliau mengatakan, pejamkan matamu Aisyah. Dipejamkan matanya. Lalu kata Nabi SAW, mendekatlah. Begitu mendekat, didekap oleh Nabi SAW, dipeluk oleh Nabi SAW. Lalu beliau menghibur istrinya sambil mengatakan, sungguh setelah aku memelukmu, marahku sudah hilang. Nabi SAW mendidik dengan akhlak yang mulia. Bukan seperti sebagian laki-laki di antara kita karena menganggap laki-laki main pukul, main tampar, main injak, main tendang dan segalanya. Ini semua jauh dari akhlak baginda Nabi SAW. Keberanian ditunjukkan di depan musuh-musuh Allah. Bukan depan istri, bukan depan anak. Kita boleh tegas, tidak boleh keras. Bedakan masalah itu. Baginda Nabi SAW tegas. Tegas itu, saya nggak mau ini, saya mau ini. Tapi keras tidak boleh. Keras tidak boleh. Keras itu matanya melotot, kata-katanya kasar, tangannya melayang. Itu bukan hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim yang lain menceritakan pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau teman-teman mendengarkan atau membaca riwayat hadis riwayat dari Anas bin Malik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik ini pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 tahun beliau jadi pembantu, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Pernah ditanya Anas bin Malik, bagaimana perilaku Nabi SAW kepada kalian di rumah? Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Saya bekerja menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW menghardik, ya, apalagi sampai memukul istri-istri dan juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah teriak-teriak sekalipun. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, Anas bin Malik waktu umur 10 tahun, baru 1 tahun bekerja dengan Nabi SAW, dia mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan hajat, ingin saya membelikan sesuatu di pasar. Saya pun memegang uangnya, kemudian saya keluar dari rumah. Begitu di halaman masjid, saya temukan ada anak-anak yang sebaya dengan saya, bermain-main, seperti umumnya anak-anak di umur 10 tahun. Maka saya pun ikut bermain-main dan saya lupa hajat Nabi SAW. Tiba-tiba saya dengarkan suara dari belakang saya mengatakan, wahai Unais. Nama Anas, namanya sahabat ini Anas. Orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil seseorang dengan panggilan sayang, ada namanya ismu tasghir, mengecilkan sesuatu itu. Seperti Anas dipanggil Unais, itu panggilan sayang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha memiliki pipi yang kemerah-merahan, maka Nabi SAW memberikan julukan. Sebenarnya wanita yang berkulit merah-merah itu di bahasa Arabnya dengan merah hamra, ya, muannasnya hamra, tapi karena Nabi SAW panggil dengan kalimat sayang dikatakan Humaira, dikecilkan. Seperti itulah. Maka Anas lagi pembantu disuruh untuk beli sesuatu sehingga main-main sama teman-temannya. Kira-kira kalau posisi antum ini, antum ngapain orang itu? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, wahai Unais, dipanggil panggilan sayang.
Lalu Anas mengatakan, saya pun balik, ternyata dia Nabi SAW. Saya sempat ketakutan. Lalu saya terhibur karena Nabi SAW mengatakan, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru engkau bermain? Kata Anas, baik ya Rasulullah. Langsung dia pergi. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Aisyah berkata radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi. Kalau masalah haknya dia diselesaikan. Dan dia hanya marah kalau sampai hukum-hukum Allah dilanggar. Hukum-hukum Allah dilanggar. Beliau pernah menghajar istrinya. Semua istri Nabi SAW pernah dihajar sebulan. Nabi SAW tidak menggauli mereka. Karena mereka ternyata sudah ditentukan nafkahnya oleh Nabi SAW. Dan itu penentuan dari langit. Allah yang menentukan untuk Nabi SAW. Lalu mereka tidak menerima masalah itu. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk Allah menghajar mereka. Selama sebulan Nabi SAW tidak menggauli mereka. Tapi tetap Nabi SAW menjaga akhlak. Menanyakan dari depan pintu, ya, bagaimana kabar kalian? Apa hajat kalian? Tetap dikemudian Nabi SAW. Tapi beliau tidak menggauli mereka untuk memberikan adab sesuai dengan perintah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Teman-teman sekalian, di antara akhlak yang dinukil oleh para ulama tentang Nabi SAW adalah masuk Islamnya seorang pendeta Yahudi. Saya tidak temukan nama orang ini dalam riwayat, tetapi disebutkan seorang ruhban, pendeta Yahudi. Pernah Nabi SAW berutang padanya, mengambil 20 sak kurma. Maka Nabi SAW waktu itu sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Belum tiba waktunya, Nabi SAW lagi nyampaikan seperti pengajian, wahyu, sahabat lagi pada ngumpul semuanya. Pintu masjid terbuka. Masuk seseorang, pendeta Yahudi ini mendekati Nabi SAW. Dan beliau punya imamah di kepalanya. Dan ada sisa kain diletakkan dari kanan ke kiri. Tiba-tiba saja, orang Yahudi ini datang berdiri, tidak pamit, tidak apa-apa di masjid yang Nabi SAW, sahabat semua lagi pada ngumpul dengarkan hadis. Tiba-tiba dia langsung menarik tari imamah dari belakang Nabi SAW dengan keras. Sehingga membuat leher beliau tercekik. Melihat kejadian tersebut, sahabat semuanya marah secara otomatis. Maka ada satu Umar bin Khattab, sahabat Nabi, beliau marah, mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar untuk tenang. Lalu Nabi dalam kondisi tercekik alaihissalatu wassalam menghadap ke orang ini, ke Yahudi ini, sambil dia berdiri dan menarik imamahnya Nabi SAW. Nabi lebih kuat dari dia secara fisik. Nabi SAW bisa kalahkan, tapi akhlak mengalahkan semua hal-hal itu. Kata Nabi SAW, hai Yahudi, kenapa? Ada apa kamu? Dia bilang, hai Muhammad, bayar segera utangmu. Dan saya tahu kalian orang-orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Orang ini sudah minta dibayar, caci maki lagi, gitu kan? Maka Nabi SAW dengan sangat tenang balik ke arah Umar lalu berkata, hai Umar, pergi ke Baitul Mal, ambil 20 sak utang saya, bayar Yahudi ini, tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Umar yang dihukum oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Kalau saya ada jangan ambil keputusan. Apalagi ini penawarannya penggal lehernya ya Rasulullah. Ini bukan main-main. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Umar bin Khattab pun pergi ke Baitul Mal, diikuti oleh Yahudi ini. Umar karena jengkelnya ditinggal Yahudi ini. Sampai tiba di Baitul Mal, disiapkan 20 sak itu. Setiap Yahudi ini mau ngomong, Umar selalu hilang hindari. Nggak mau mendengar omongannya gitu. Sampai dia mengatakan, hai Umar, saya tahu kau marah dengan saya. Tapi kalau kau mau dengarkan apa yang saya sampaikan. Waktu Umar sudah siapkan 20 sak kurma, utang Nabi SAW, baru 20 sak yang kedua, Yahudi itu bilang, nggak usah siapin buat saya. Kata Umar, saya nggak mau dengar kamu. Ini perintah Nabi SAW. Dia bilang, dengarkan hai Umar. Kata Umar, baik, ucapkanlah. Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya ini gila? Masuk ke masjid kalian, mencekik raja dan nabi kalian, menagih utang belum waktunya. Apa kau berpikir Umar, kenapa saya lakukan itu? Kata Umar, saya tidak tahu. Kan kau tahu dia Rasulullah SAW. Kata Yahudi, iya saya tahu. Sungguh hai Umar, saya menemukan ciri kenabian, nabi terakhir dalam Taurat pada diri Muhammad semuanya. Sudah ada semuanya. Namanya, fisiknya, semua sudah ada. Tinggal satu. Ada satu ayat dalam Taurat disebutkan ciri nabi terakhir itu, ghalaba hilmuhu ghadabuh. Kasih sayangnya mengalahkan emosinya.
Tadi itu saya kerjakan, Umar sengaja mancing emosinya. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Dan ternyata terbukti. Dan sekarang saya ucapkan, Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Yahudi ini teman-teman sekalian karena akhlak baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah terburu-buru menilai orang. Orang yang dilihat berbuat salah diingatkan, walaupun sudah pernah diingatkan lalu berbuat lagi diingatkan. Nabi SAW tidak pernah melakukan dengan emosional. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat baru masuk Islam, teman-teman sekalian, baru masuk Islam, 2 minggu tinggal di Madinah. Dia gembira sekali dengan Islam, dan ternyata tradisi sukunya, kalau ada orang yang dihormati, kepala suku kah, atau siapa saja, maka yang mereka lakukan adalah dihadiahkan khamr, minuman keras untuk orang itu. Orang ini, dia ingin buat seperti kejutan, sebuah surprise untuk Nabi SAW. Dia keluar di Madinah, keliling di pasar, nggak ada orang jual khamr. Khamr sudah diharamkan. Dia keluar dari Madinah, dicari mana perkampungan atau kota lain yang masih jual. Jauh dia pergi sampai sehari. Besoknya baru balik, dapat khamr dengan kendi yang bagus, terbuat dari kulit unta dan seterusnya. Dibungkus dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Nabi SAW lagi duduk nyampein pengajian. Dibawa khamr itu. Semua sahabat tahu kalau ini khamr. Sekarang kalau ada orang masuk masjid sini bawain bir di sini gimana? Hah? Sahabat semua bilang, gila nih orang nih, ini bawa khamr. Nabi SAW lihat, Nabi biarin. Dibawa sampai di hadapan Nabi SAW, lalu dia mengatakan apa? Silahkan ya Rasulullah. Orang ini mengatakan apa? Silahkan. Artinya ini hadiah dari saya. Apa cara Nabi SAW mendidik dia, teman-teman sekalian? Lihat, akhlak da'i, akhlak seorang Nabi harus diambil. Kata Nabi SAW, apa kau belum tahu kalau ini diharamkan oleh Allah? Orang itu langsung spontan mengatakan, tidak ya Rasulullah. Saya baru masuk Islam 2 minggu. Dalam tradisi suku kami kalau hormati seseorang, kami hadiahkan khamr. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan, maka buanglah. Spontan orang itu ambil, dibuang di depan masjid, lalu dihancurkan, dirusak tempat kendihnya. Barulah para sahabat memahami bagaimana akhlak Nabi SAW dalam mendidik para sahabatnya.